Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Yulita dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya izin record ya, Pak ya. Record suara kita untuk dokumentasi wawancara kita ini. Oke, boleh. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Pak, sesi wawancaranya. Oke, silakan. Oke, jadi sini saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Untuk pertama mungkin saya tanya mengenai profil dari PT Harvin dulu ya, Pak ya. Oke. Untuk PT Harvin Konsultan Indah Batam itu berdirinya sejak kapan, Pak? Untuk PT ini berdiri sejak 10 Desember 2016. Oh, 2016 berarti udah sekitar 6 tahun ya, Pak ya? Ya. 6-7 tahun gitu. Betul. Kalau PT Harvin ini bergeraknya di bidang apa, Pak? PT kami ini bergerak di bidang jasa, di mana kami melayani pembuatan akte otentik, pembukuan pajak, perizinan, dan lainnya. Jadi di bidang usaha jasa. Nah, untuk PT Harvin itu punya cabang nggak, Pak? Sampai saat ini kami belum memiliki cabang dan hanya satu pusat saja di Batam. Oke. Kalau misalnya gitu, klien-klien dari PT Harvin ini cuma dari Batam aja atau kemungkinan ada dari luar Batam? Untuk klien kami itu ada yang dari luar Batam hingga luar negeri. Oh, luar negeri juga ya, Pak ya? Iya. Kalau misalnya saya mau bertanya mengenai karyawan nih, Pak. Untuk di PT Harvin itu jumlah karyawannya ada berapa? Lalu siapa aja, Pak? Kalau boleh tahu. Oke, untuk jumlah karyawan dari PT ini dari tahun lalu hingga tahun sekarang masih tetap 5, di mana mereka adalah Apensius, Agustinus, Ivon, Febri, Rico. Terus untuk Ivon dan Febri itu bertugas di bidang admin, Rico itu bertugas untuk pengantaran berkas-berkas ke kantor tujuan seperti kecamatan. Terus untuk Apensius dan Agustinus itu lebih bertugas di pengurusan dokumen. Oh, berarti kalau gitu semua karyawan dari PT Harvin ini karyawan tetap semua ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Lalu untuk penghargaan nih, Pak, PT Harvin itu pernah dapat penghargaan nggak sih, Pak? Penghargaan. Sepertinya perusahaan kami ini belum pernah mendapatkan penghargaan. Oh. Kalau untuk keanggotaan asosiasi itu ada bergabung tidak, Pak? Kami tidak ada gabung dengan anggota asosiasi. Oke. Kalau kayak gitu saya beralih ke COVID ya, Pak ya, kan baru-baru ini kita juga kena dampak dari COVID-19 nih. Nah, kalau menurut Bapak sendiri selama pandemi COVID-19 ada nggak dampak negatif dari COVID ini terhadap PT Harvin Konsultan Indah Batam? Untuk dampak COVID ini pasti ada. Apalagi salah satu perusahaan jasa seperti PT Harvin ini, di mana contohnya pembuatan paspor. Saat sebelum pandemi kan banyak yang ingin keluar ke luar negeri, jadi banyak yang membuat paspor. Setelah pandemi ini pemerintah melarang untuk berkeluar negeri, jadi untuk pembuatan paspor ini jadi sedikit. Disitulah yang menyebabkan pendapatan kami ini berkurang atau menurun. Untuk ini, Pak, bagaimana sih cara klien tuh mau menghubungi PT Harvin tuh, mungkin ada kontaknya atau bagaimana, Pak? Untuk menghubungi PT kami ini bisa dengan melalui nomor admin kami dan juga bisa melalui Facebook kami PT Harvin Konsultindo Batam. Oke. Terus berbicara tentang risiko nih ya, Pak, menurut Bapak ada nggak sih risiko yang mungkin kedepannya PT Harvin ini akan hadapi? Misalnya kalau ada itu apa, Pak, risikonya? Kalau risiko itu pasti ada, tapi kan kita tidak tahu kapan risiko itu akan datang.
Untuk resiko utamanya mungkin banyaknya pesaing di bidang jasa ini. Oh iya sih, pesaing juga merupakan salah satu resiko ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, lalu untuk kan biasanya tuh perusahaan ada terapin program pensiun. Kalau untuk PT Harvard sendiri ada nggak Pak program pensiunnya? Iya, kami menerapkan program pensiun. Hmm. Namun karyawan di PT kami ini rata-rata masih berumur 18 hingga 25 tahun. Oke. Lalu untuk bantuan finansial dari pemerintah apa PT Harvard yang dapat Pak? Kalau bantuan finansial sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan dan belum pernah mengajukannya juga. Oke. Terus berbicara mengenai gaji nih Pak, jika berkenan boleh tidak Pak saya tahu untuk karyawan yang di PT Harvard ini gajinya itu UMR atau mungkin di atas UMR gitu Pak? Kalau untuk gaji itu sesuai dengan UMR. Namun ada beberapa karyawan sudah bekerja sangat lama, jadi gajinya sudah di atas UMR. Oh, berarti sudah sesuai dengan UMR Batam ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak sendiri kan sebagai direktur dari PT Hatim Konsultan Batam ini, Bapak berasal dari Batam atau dari luar Batam Pak? Iya, saya berasal dari Batam. Asli Batam ya Pak ya? Iya. Oh. Kalau misalnya kita berbicara mengenai limbah ya Pak ya. Nah, PT Harvin ini ada nggak melakukan tindakan daur ulang limbah ataupun mungkin ada limbah B3? Kalau untuk daur ulang itu tidak ada, namun kami menggunakan kertas recycle yang masih bisa digunakan. Dan untuk limbah B3 seharusnya perusahaan kami tidak menghasilkan limbah tersebut. Untuk biaya listrik dan air yang dikeluarkan PT Harvin sama sebelum itu berapa Pak? Kalau untuk biaya listrik dan air per bulan itu kurang lebih 1 hingga 1,2 juta. Oh, oke. Nah, kan tadi Bapak bilang nih kalau sebulan PT Harvin itu mengeluarkan biaya listrik dan BBM itu sekitar 1 sampai 1,2 juta ya Pak ya? Iya. Nah, untuk perbandingan dari tahun lalu sampai dengan tahun ini apa ada kenaikan atau penurunan yang drastis gitu Pak? Kalau perbandingannya itu pasti ada, tapi tidak sedrastis itu. Mungkin pengurangan dan penambahan itu tidak banyak. Bisa jadi itu penurunan 1,1 juta atau kenaikan 1,3 juta. Oh, jadi cuma kayak di rentang situ-situ aja gitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terima kasih banyak sesi wawancara kali ini. Tadi kan Bapak juga bilang Bapak nggak bisa lama-lama ya Pak wawancaranya. Iya. Jadi mungkin nanti apa saya boleh wawancaranya next ke by WA boleh tidak Pak? Boleh. Karena kan saya juga masih butuh beberapa data lagi nih Pak yang belum ada saya tanyakan sekarang. Oke, boleh, silakan. Ya, boleh ya Pak ya. Oke, makasih banyak Bapak kesempatannya, makasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Oke, makasih ya Pak.